Halo Neners, apa kabar? It's coffee time. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Karantin tahun 2008. Film bergenre horor. Trailer ini menceritakan karantina kepada orang-orang yang terjebak dalam sebuah apartemen akibat dari sebuah virus rabies yang sangat berbahaya. Menernitkan jidat, deg-degan, emosi dengan si pemeran utama akan Anda rasakan saat menonton film ini. Bagi yang belum subscribe, sangat disarankan untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Seperti hubunganku dengan mamamu, asik. Tanpa berlama-lama, langsung saja, inilah spoilernya. Hi, I'm Angela Vidal. Berlokasi di Los Angeles, film akan berfokus dengan seorang wartawan Wahyu bernama Angela. Tidak sendiri, Angela yang ditugaskan untuk meliput kegiatan pemadam kebakaran ini ditemani oleh Scott, si kameramen. Tell us, Bob, what's a normal night here at the station? Well, this might surprise most people, but 85% of the calls we I get... didn't know that. Most firefighters are also paramedics. At least that's the direction it's going. Dia adalah Bob, pimpinan pemadam kebakaran. Kemudian Bob memperkenalkan dua anggotanya, yaitu Jack dan Fletcher. Bersama mereka berdua, Angela dan Scott meliput setiap aktivitas pemadam kebakaran di malam itu. Used in the 20s and the 30s, they stopped using around the... Hold it up a little higher. We have 48-hour shifts, so we pretty much have everything we need in this. Di tengah malam, tak diduga alarm panggilan pemadam kebakaran pun berbunyi. Dengan tergesa-gesa, Jack, Fletcher, Angela, dan Scott pergi menuju lokasi panggilan dari sebuah apartemen. To the core, baby. To the core. Sesampainya di sana, mereka kemudian disambut oleh pemilik apartemen bernama Yuri. Di dalam, beberapa penghuni keluar dari kamarnya akibat gangguan dari seorang lansia di lantai atas. Please go back to your apartments. Ternyata di sana tak hanya mereka yang mendapat panggilan, namun ada juga dua polisi yang datang. Dia bernama James dan Danny. Say she's weird as hell. She doesn't talk to anybody. Hello, ma'am. Can you hear me? Ma'am, we're the police. Diketahui lansia yang gereng-gereng itu bernama Espinoza. Dengan tangisan dari wajah pucat, air liur yang keluar deras bagaikan air kehidupan membuat mereka yang datang dibuat bingung olehnya. Just need you to calm down, okay? Entah apa sebabnya, lalu dengan mendadak Nyonya Espinoza pun menyerang James, membuat semua panik dan langsung turun ke bawah. Tidak termasuk Fletcher yang dengan gagah mencoba menahan Nyonya Espinoza. I got her. Let's go. Be careful down these stairs. Hang in there, buddy. Come on. Mereka yang akan keluar dari apartemen itu pun tidak bisa akibat akses jalan keluar yang disegel oleh satuan khusus keamanan yang telah berjaga di luar gedung itu. Juga adanya instruksi dari luar yang meminta mereka semua agar tetap di dalam apartemen. Wis gak ngerti apa-apa, dikurung karo lansia barbar meneh. Everybody stop fighting, okay? Stop! Everywhere. They blocked up the street. He was getting antibiotics for her. Melihat itu, histerislah mereka. Danny, si polisi yang naik kembali ke atas, kemudian membunuh Nyonya Espinoza. Karena terlihat Nyonya Espinoza yang dengan sangat anjay mencoba menyerang mereka. Danny juga sempat beradu argumen dengan Scott, karena Scott yang selalu merekam kejadian-kejadian di dalam apartemen itu. Apalagi dirinya yang menembak warga sipil. Kalau polisi tembak polisi aja ditutupi, apalagi sekedar warga sipil. Next. Kemudian Jack mengumpulkan para penghuni yang menginap di apartemen itu, bertujuan agar dirinya lebih mudah mengawasi satu persatu.
Setelah itu James dan Fletcher yang keadaannya sangat parah kemudian dipindahkan ke sebuah ruangan dengan dibantu seseorang dokter hewan bernama Lawrence yang kebetulan menginap juga di apartemen itu. Lawrence berkata dirinya heran mengapa seorang lansia tua dapat menyerang dua orang dewasa dengan sangat brutal, plus menularkan penyakit itu kepada korban-korbannya. Sehingga dengan ragu-ragu, Lawrence menyimpulkan bahwa James dan Fletcher terkena virus rabies. Next. Di luar ruangan, Angela kemudian mewawancarai para penghuni di apartemen itu. Salah satunya adalah bocil cilik wadon. Dia adalah Brianna, bocil yang diketahui memiliki sebuah penyakit. Brianna juga menambahkan bahwa ayahnya sedang ada di luar, mencarikan obat untuknya dan juga anjing peliharaannya yang sedang sakit. Diketahui Brianna di apartemen bersama dengan mamanya bernama Kathy. Setelah itu Angela mewawancarai seorang guru opera yaitu Bernard dan Sadie, murid operanya. Wah, iki guru murid apartemen. Positif ya, positif. Next. Belum kelar wawancara, kemudian mereka semua dikagetkan dengan Fletcher yang tiba-tiba muncul dengan kondisi tubuh yang terlihat sangat buruk, membuat mereka semua di sana panik dan bergegas membawa kembali Fletcher untuk dianalisis lebih rinci oleh dokter hewan Lawrence. Gak cocok sih. Setelah selesai menganalisa dengan lebih mengerucut, Lawrence dengan mantap menjelaskan bahwa virus rabies itu dapat mengubah seseorang yang terjangkit akan sangat beringas dan tak terkendali. Saliva, fever, they have what she had for symptoms to show this is taking minutes. I mean, rabies, Basically, it's passed to anything wet, blood, saliva, any mucus in them show. rabies is 100% fatal. Kemudian dengan dirundung ketidakpastian akan keadaan yang sebenarnya terjadi, mereka mendapat info dari sebuah berita TV akan adanya pengerahan petugas medis beratribut lengkap ke apartemen tersebut. Tell us why does he entering the Everyone's been evacuated. Lalu para petugas keamanan di luar apartemen juga memadamkan listrik dan menonaktifkan semua jaringan telepon di sana. Wis panik, tambah panik. Exhausting night for all of us. Center for Disease Control. Yes. But we're going to run some blood tests on some of the residents just to clarify. That doesn't work, not for rabies. One way you can do it, you got to get a brain sample. Man, just Setelah beberapa lama menunggu, pada akhirnya datanglah para petugas medis beratribut lengkap ke apartemen itu, menuju ke ruangan Fletcher dan James yang telah terinfeksi. Sayangnya Angela dan Scott tidak diperbolehkan masuk, sehingga membuat mereka berdua yang penasaran dengan diam-diam merekam dari sudut jendela di luar ruangan itu. What's happening? Give Fletcher a shot. Jesus. What? I think the vet was right. I think he's taking a brain sample. Lalu hal tak terduga pun kembali terjadi ketika salah satu petugas itu mendapat cupangan mantap dari Fletcher yang terinfeksi tepat di lehernya, membuat mereka yang di dalam kocar-kacir menyelamatkan diri. Kejadian ini juga membuat Lawrence dan beberapa petugas medis yang lain tewas. Namun salah satu petugas medis yang selamat kemudian diinterogasi Jack, menanyakan kejelasan apa yang sebenarnya terjadi. Petugas medis yang tersudut kemudian menjelaskan keadaan bermula saat seorang dokter hewan yang memberikan laporan tentang seekor anjing yang sakit, namun dengan tiba-tiba malah menyerang hewan-hewan yang lain, membuat hewan-hewan itu menjadi tak terkendali 1 jam setelahnya. Dan diketahui tanda pengenal di kalung anjing itu mengarah ke apartemen ini, sehingga hal itulah yang membuat apartemen ini dikarantina. Angela yang mendengar itu langsung sadar akan perkataan bocil Brianna tadi tentang dirinya dan anjingnya yang sedang sakit. She only has bronchitis. Shit, bro. Relax. We just have to be sure. Sebagai seorang ibu, Kathy pun membantah akan putrinya yang terinfeksi. Tapi tuduhan itu terbukti dengan Kathy yang tiba-tiba digigit oleh putrinya sendiri, Brianna. Dan kemudian Brianna pun melarikan diri ke lantai atas. Danny yang melihat Kathy tergigit kemudian memborgolnya ke selulur atau pegangan tangga di sana. Setelahnya Danny, Jack, Angela, dan Scott mengejar Brianna yang kabur itu. Brianna? She's over there. You alright? Sesampainya di atas, mereka bertemu dengan Brianna mencoba menyuntikkan obat penenang.
Namun Denny yang mendekat malah diserang oleh Brianna. Spontan sebagai polisi yang mengayomi masyarakat, Denny meminta yang lain pergi bersembunyi, sedangkan dirinya mengorbankan dirinya. Alah. Next. Keadaan dibuat semakin ricuh saat para korban yang terinfeksi satu-satu mulai menyerang. Singkatnya, mereka yang menyelamatkan diri itu sampai di sebuah ruangan. Di ruangan tersebut, mereka saling memastikan keadaan satu dengan yang lain. Tampak pula Angela yang sangat ketakutan membutuhkan perlindungan dari seorang pria. Modus. Where you been? No. Angie? Hey, you been bitten? Cerita tak sampai di sini aja, bro. Mohon maaf, Anda salah jika menganggap mereka semua aman. Ternyata di sisi lain ruangan tersebut, Jack menemukan seorang yang telah terinfeksi oleh virus itu akibat dari sebuah gigitan. Bersamaan dengan Sadie yang terlihat menangis dengan mulut dan tangan penuh darah. Bernard yang panik akan keadaan muridnya kemudian mencoba membuka sebuah jendela. Namun niat baiknya itu malah membuat dirinya terbunuh oleh anggota sniper yang mengintai gedung itu. Wah, PO. Next. Yuri sebagai pemilik apartemen kemudian memberitahukan akses keluar yang lain dari apartemen itu, yaitu melalui saluran pipa di bawah apartemen, dan membutuhkan sebuah kunci untuk bisa membuka akses jalannya. Kenapa ndak dari tadi, anjing? Biar drama plus durasi, Bang. In our apartment? We have to get out of here. Where's he gonna keep? I don't know. Keep moving, man. Keep moving. Follow me. Go. Trust me. You did not. I saw it to go. I saw it. I got him. I don't know what it is. I don't know what it is. Setelah menemukan kunci yang dimaksud dalam perjalanan Jack, Angela, dan Scott, si kameramen sempat mendapat serangan dari para zombie-zombie kawannya tadi. Sialnya, Jack yang saya pikir akan selamat pun ternyata menjadi santapan lezat dan bergizi bagi zombie-zombie di sana. Banyaknya zombie yang berada di lantai bawah membuat Angela dan Scott terpaksa mengurungkan niatnya keluar dari sana, di mana kemudian mereka berdua menuju sebuah lab percobaan yang diduga sebagai penyebab awal mula virus tersebut menyebar di apartemen itu. Wah. Oh God. Oh, it's all the same kind of stuff. Tak lama setelahnya mereka dikagetkan dengan dobrakan pintu dari atas loteng. Scott yang penasaran lalu memberanikan dirinya untuk merekam keadaan di atas loteng. Namun dengan tiba-tiba, tangan bocil epep menyambar lampu kamera milik Scott hingga padam. Next. Dengan inframerah, Scott kemudian kembali merekam. Dalam keadaan ruangan yang sangat gelap itu membuat mereka berdua tidak menyadari bahwa terdapat makhluk lain di sana. Kurus, dhuwur, cacingan wis. Dan apesnya lagi, mereka berdua yang mencoba kabur dari makhluk itu pun ketahuan modal, menyerang Scott dengan brutal hingga tewas. Wah, jarang-jarang nih, Bang, kameramen jadi korban. Tak terkecuali Angela. Rampung, gimana menurut kalian? Film yang berkisah tentang sekumpulan orang yang memiliki kepentingan masing-masing terjebak dalam sebuah apartemen bersama dengan virus berbahaya yang dapat dengan mudah menginfeksi secara cepat ya. Satu yang perlu diberi garis bawah guys, the real cameraman tidak selamat, oke? Goblok! Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Like, subscribe jika terhibur, dan tetap like, subscribe jika tidak terhibur. Oke, and next.